Kecintaan kepada dunia bagai mengejar bayang-bayang sendiri. Kapan ibu bisa mengejar bayang-bayang? Bisa. Dunia itu fata morgana, kata Allah, kasarabim biqiyah. Fata morgana dia. Ibu kejar sampai kapan juga nggak akan bisa. Tapi kapan dia mengikuti ibu? Saat ibu berbalik meninggalkan dia. Coba, ibu berbalik badan, dia ikutin kita nggak? Nah, itu dia. Dunia seperti bayang-bayang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas izin Allah kita kembali dimudahkan langkah kita untuk mengisi hari-hari terbaik ini dengan amal saleh, yaitu talabul ilm. Salat beriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat dan tentu umatnya yang selalu istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Dan kita berharap bukan hanya kita yang mengklaim, mengaku sebagai umat beliau, tapi yang lebih penting sesungguhnya adalah tatkala kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Ibu-ibu sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Daging sudah diolah apa ibu? Insyaallah hari-hari ini obrolan kita penuh daging semua ya. Ya enggak ada yang lainnya. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar mengobati ketidaktahuan kita, sekaligus juga memberikan ghiza ruhi, artinya nutrisi bagi ruhiyah. Kalau nutrisi bagi jasmani alhamdulillah sudah hatam kita, tapi kadang-kadang nutrisi bagi ruhiyah ini yang tidak seimbang. Pagi ini kita akan memberikan nutrisi, gizi, asupan bagi ruhiyah kita, bagi rohani, dan juga kita memberikan asupan bagi akli atau akal kita, sehingga semua sempurna ya, jasmani terpenuhi, rohani juga tercukupi, dan akli juga diberikan haknya. Dan pagi hari ini tema yang akan kita pelajari adalah tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Rata-rata gitu kayaknya ya. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Pertama, untuk memulai hal itu saya ingin bawakan sebuah perumpamaan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau bersama sahabat-sahabatnya, dan sedang dalam kebersamaan itu beliau mengatakan bahwasanya yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nyaris, kata beliau, nyaris, artinya nyaris itu hampir, artinya hampir itu sebentar lagi, artinya sebentar lagi, dikit lagi ya, tidak lama lagi gitu ya. Kata beliau, nyaris kondisi kalian itu seperti keadaan menu makanan atau makanan yang siap saji itu, siap santap itu di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Saat itu sahabat bertanya, awi min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami saat itu sedikit sehingga perumpamaannya sampai seperti itu? Makanan tuh sudah macam-macam ibu, ada konro ya, ya, ada sop iga ya, macam-macam lah, sop buntut, sudah semua ada tersaji, terhidang. Kemudian orang-orang itu mengelilinginya. Ibu kan punya ya round table ya. Di rumah ada round table enggak? Yang ada roll kabel. Ya,
Round table itu sudah dikelilingi oleh orang-orang dan meja itu dipenuhi oleh makanannya. Perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW mudah dicerna nggak? Mudah, karena kita bisa menemukannya nggak? Ya, kita bisa menjumpainya nggak? Iya. Saat itu sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit sehingga kok kami dikepung layaknya makanan yang siap santap? Rasulullah mengatakan tidak. Bal antum kuthur. Kata Rasulullah, enggak, justru kalian kala itu. Ini kan menggambarkan sesuatu yang belum terjadi, makanya digunakan kalimat nyaris. Kala itu jumlah kalian justru banyak, populasi kalian itu besar, ya. Angka-angka penduduknya itu banyak. Tapi yang membuat sahabat bingung adalah, kok jumlah yang besar tapi laksana hidangan yang siap santap, siap saji. Apa katanya? Antum kusur kagutha isail. Cuma banyaknya kalian seperti buih yang ada di lautan. Ibu pernah kan ya pasti ngelihat bagaimana buih-buih di lautan itu. Banyak? Banyak. Tapi seberapa kuat buih itu? Terhempas ombak, datang deburan berikutnya, terombang-ambing oleh angin, ya seperti itu. Terus Rasulullah SAW mengatakan, asabakumul wahan. Apa sebabnya wahai Rasulullah? Apa faktornya jumlah kami yang tidak sedikit, jumlah yang besar tapi seperti buih di lautan tersebut? Rasulullah SAW berkata, asabakumul wahan. Kalian terkena penyakit wahan. Ada yang tahu ini penyakit apa? Ya. Asabakumul wahan. Kata Rasulullah, kalian terkena penyakit wahan. Penyakit wahan ini bukan Wuhan, Ibu, ya. Kalau Wuhan itu asal muasalnya COVID-19 itu ya. Wahan. Maka sahabat-sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan wahan itu? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Nah, itu asal muasalnya tema kita hari ini dengan redaksi hadis yang panjang tersebut. Ternyata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari pasca beliau wafat. Saya ingin kita bahas ini dulu ya. Hadis ini menunjukkan tentang nubuwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nubuwah? Berita kenabian yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali dengan perkara yang gaib. Jadi kalau beliau menyampaikan sesuatu yang bersifat akan datang, atau beliau mengabarkan sesuatu tentang masa lalu, pasti bimbingan wahyu. Itu dulu. Gak mungkin dia tebak-tebakan, gak mungkin beliau itu meramal, tidak. Tapi itu nubuwah, artinya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, kondisi ini berarti pasti akan terjadi. Kondisi ini pasti akan terjadi karena beliau membincangkan itu tidak berdasarkan nafsu, dan yang kedua beliau mengabarkan hal tadi menunjukkan tentang apa yang akan dialami oleh umat ini dalam babak peradaban Islam. Apa itu? Kondisi umat yang melemah secara
spiritual. Kondisi umat yang melemah secara apa? Ruhiyah. Kondisi umat yang sangat lemah dengan akidah yang ia pegang. Maka perumpamaannya seperti buih yang terombang-ambing oleh angin dan deburan ombak. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, cinta dunia takut mati itu gambaran ceritanya panjang tadi. Nah, kemudian yang dikatakan oleh para ulama masih terkait dengan hadis ini adalah apa yang dikatakan oleh beliau, oleh Rasulullah SAW tadi, bagaimana ternyata tamsil yang disampaikan Rasulullah SAW sangat mengena. Tamsil itu perumpamaan. Sehingga kalau mau mencari kondisi kayak gitu, bisa kita jumpai, nggak perlu jauh-jauh. Oh, kayak gini tidak berdayanya semua jenis sajian kalau sudah di hadapan kita. Coba saya tanya, ada nggak sop kambing yang saat ibu gigit balik gigit, ada nggak? Nggak ada. Itu cuma menunjukkan bahwa sesungguhnya makna kiasan, makna majazi, bukan makna hakiki. Berarti ngerebusnya kurang lama. Betul kan? Ini kok daging digigit balik gigit gitu ya? Tapi kalau daging itu gigit balik kita, rasanya nggak mungkin. Nah, maksud saya adalah kondisi tidak berdayanya dagingkah, sayurkah, atau apapun jenis yang ada di hadapan ibu semua, maka itulah kondisi nanti umat tak berdaya seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu, Ustaz? Itulah tadi faktornya kena penyakit wahan. Di dalam fakultas ilmu kedokteran tidak dipelajari wahan ini jenis penyakit apa. Ya, coba boleh tanya para dokter, dok, saya ini kena penyakit wahan, dok. Wahan apa ya, Bu? Kami nggak pernah tahu penyakit itu. Nah, wahan ini hanya diketahui dari sisi bukan secara patologis, bukan sisi medis, tapi ini menerpa ruhiyah seseorang. Yang dihantamnya adalah tentang rohaninya seseorang. Yang dijangkitnya adalah bukan jasmani, tetapi apa? Rohaninya seseorang. Saya ingin tanya dan jawab dengan jujur. Kalau seandainya kelopak di bawah mata berkerut, tandanya apa? Ya. Ibu-ibu bilang dengan istilah apa kalau hitam di bawah kelopak mata? Mata panda ya. Baik. Kalau sudah itu terjadi, kemana kaki ini melangkah? Perawatan, skincare. Baik. Terus kalau ibu berkaca gitu ya, bercermin, saat menyisir rambut, kok sudah mulai ada yang berkilauan. Tandanya apa, ibu? Beruban. Beruban tuh nggak mesti tua, ibu. Hari ini orang-orang itu, maaf, memiliki uban nggak harus tua, tapi boleh jadi karena hormonal, stres, pola hidup, gaya hidup, pola makan. Tapi zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Makanya sewaktu beliau beruban, beliau mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Aku dibuat beruban oleh surat Hud dan saudari-saudarinya. Jadi beliau kalau baca surat Hud itu rasa ketakutan. Kenapa? Cerita tentang kiamat di dalamnya, cerita tentang neraka, ketakutan beliau. Sampai beliau mengatakan, aku dibuat beruban oleh surat Hud dan saudari-saudarinya. Kalau ibu-ibu beruban belum tentu baca surat Hud. Ya, boleh jadi salah sampo, ya, hormonal yang berantakan. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kalau sudah beruban itu apa yang ibu lakukan? Ada yang sibuk cari
semir, ya kan? Ya disemir. Betul. Baik. Tapi pertanyaannya, kalau yang berkerut, kalau yang beruban, kalau yang keriput rohaninya, apa yang kita lakukan? Ini yang banyak belum ada care yang serius. Belum banyak ada yang care secara besar-besaran. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Apabila dia bercermin, masih merasa cantik. Apabila dia bercermin, masih merasa gagah, ya kan? Padahal sejatinya penyakit yang berbahaya adalah saat penyakit itu menjangkit rohani. Kalau ada ungkapan mensana, artinya apa? Boleh nggak saya nggak sepakat dengan kalimat itu? Kenapa? Iya, maaf ibu, ucapan itu menurut cara pandang Islam, kacamata Islam, kok kayaknya perlu dikritisi. Banyak orang yang tubuhnya sehat tapi jiwanya rapuh, ibu. Sekarang kita bisa deteksi di beberapa pusat kebugaran, pusat gym, buat bodybuilding itu, badannya kekar, ibu. Tapi mentalnya BPJS. Ibu tahu BPJS nggak? Badan perkasa jiwa sekong. Itu BPJS namanya, ya kan? Badannya kuat, betul. Begitu dia berjalan, melehoy atau meletoy, iya. Ini yang sesungguhnya saya ingin kritisi gitu loh. Tapi sebaliknya, jiwa-jiwa yang kuat, walaupun tangan kakinya terbelenggu, dia tetap mengatakan Allahu Ahad. Bilal ibn Rabah dilucuti pakaiannya, dibaringkan di atas pasir yang panas, ditindih batu besar, di bawah terik matahari yang sedang menyengat, dicambuk badannya. Kata Umayyah, jika kau tinggalkan ajaran Muhammad, maka kau akan aku bebaskan dari siksaan. Apa kata Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Atau setelah nanti dia merdeka, bahkan Umayyah bin Khalaf selesai menyiksanya sudah, dia katakan, lau a'lamu anna hunaka kalimatan hiya aghyaru indah lakultuha. Kata Bilal ibn Rabah, kalau ada satu kata yang lebih membuat dia jauh lebih marah dari ucapan ahadun ahad, pasti aku akan ucapkan kalimat itu. Masya Allah ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau ada satu kata yang aku bisa ucapkan dan membuat dia lebih murka daripada mendengar ucapan ahadun ahad, niscaya aku akan mengucapkan kalimat itu, kata Bilal. Tubuhnya sudah tak berdaya, ditindih batu besar, dibaringkan di padang pasir, sengat matahari menyengat, kemudian dia dicambuk juga, tapi tidak dengan kemerdekaan rohaninya, ya kan? Banyak gak orang yang mampu naik gunung gitu? Banyak gak? Banyak. Tapi berapa puluh masjid dia lalui? Gak bisa ke masjid, ya kan? Banyak gak ibu-ibu yang tawaf di mall? Iya. Giliran ke Bin Daud, wah belum cukup lingkaran kedua, belum cukup putaran ketiga, Bin Daud. Begitu diajak, bu, yuk kita tawaf sunnah yuk. Panasnya begini ya kan. Kalau malam gimana bu? Malam rame sesak ya. Kalau siang panas, malam rame. Rame, akhirnya enggak tawaf. Tapi kalau bu, Bin Daud yuk, ayo gitu. Kenapa? Dia salah dalam memaknai kekuatan.
Kuat itu adalah saat dia mampu membangun ruhiyahnya dengan baik. Dia mampu menjaga stabilitas ruhiyahnya dengan sangat terjaga secara baik. Itu yang disebut dengan kuwah. Itu yang disebut dengan kekuatan. Bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, bukan. Saya tanya, para koruptor itu sehat nggak badannya? Ibu mainnya tenis, golf, ya kan, pelesiran kesana sini kuat gitu. Tapi jiwanya, sungguh jiwa itu dalam keadaan sakit bahkan mati. Nah, inilah mungkin gambaran-gambaran sederhana dari Rasulullah tadi yang sedikit demi sedikit terkuak dan kita bisa melihatnya hari ini. Ya. Jiwa-jiwa yang kuat itu justru walaupun badannya difabel, maka justru dia akan memberikan teguran keras buat kita yang punya anggota tubuh yang lebih sempurna dari orang tadi. Satu ketika saya pernah mengisi kajian di komunitas Seraba namanya. Saya datang ke sana, waktu itu kajian berpusat di wilayah Rawabelong, Jakarta Barat. Begitu saya ke sana, Pak Ibu, ya Allah, kalau tadi Ananda tadi, Al-Akh yang membacanya, itu kan bin nazar atau bil ghaib bacanya? Bin nazar itu ngelihat, bil ghaib itu nggak ngelihat. Ngelihat kan tadi ya? Ngelihat handphone ya? Kalau ini sama sekali nggak ngelihat, Ibu. Kenapa? Karena tunanetra. Makanya mereka menamakan dirinya komunitas Seraba, karena baca Al-Qur'annya diraba. Apa yang terjadi, Ibu? Tamparan keras buat saya begitu datang. Ya Allah, semua yang di hadapan saya, semua kecuali panitianya, semuanya adalah tunanetra. Pada saat sesi foto kan sering foto tuh ya. Begitu foto saya lupa, ayo pak, senyum pak, lihat kamera. Astagfirullah, saya bilang. Iya, saya lupa gitu. Padahal itu sudah pose terbaik versi beliau-beliau, ya kan? Tapi Masya Allah, Tabarakar Rahman, tamparan keras. Kenapa? Boleh buta mata lahirnya, tidak dengan mata batin. Kenapa? Karena tadi sehat ruhiyahnya. Saya katakan sekali lagi, saya pernah mendatangi sebuah komunitas namanya Sahabat Tuli, Little Hijabi namanya. Sahabat Tuli ini waktu itu saya kajian di belakang PIM 2. PIM apa Ibu? Alhamdulillah Ibu salah nyebut ya. Berarti Ibu jarang ke mall kan gitu ya. PIM itu Pondok Indah. Kalau PIK baru apa Bu? Sering ke pantai rupanya. Ibu, saat itu saya Masya Allah tanya dengan penuh antusias, saya tanya, coba saya bilang kepada translatornya, juru terjemahnya dengan bahasa isyarat, coba tolong tanyakan kepada mereka ini, apa impian terbesar mereka sampai usia mereka yang beragam ini, usia 20 sampai 30 tahun. Kira-kira apa impian terbesar mereka? Kok bisa sampai mereka ingin sekali itu terwujud? Saya bilang, diterjemahkan dalam bahasa isyarat, dijawab dengan bahasa isyarat, diterjemah lagi oleh beliau ke saya. Apa katanya? Sampai 20 sampai 25 tahun usia mereka ini, mereka pengen sekali mendengarkan lantunan azan dan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau yang tadi nggak bisa lihat huruf-huruf kecuali dengan cara meraba, yang satu ini Bu pengen banget dengar bacaan Allahu Akbar, pengen banget dengar suara azan berkumandang. Bilang suami nanti kalau masih malas ke masjid, Bang, abang mau dipakein alat bantu dengar nggak? Iya, betul ya. Teman-teman tadi komunitas Little Hijabi aja pengen banget mendengar suara azan,
pengen banget dengar suara Al-Quran dilantunkan. Allahu Akbar. Maka saya katakan, saya kurang sependapat dengan mensana. Yang ada malah saya terjemah dengan melesetkan kalimat itu. Mensana in corpore sano itu, Anda ke sana, saya ke sono. Ya, karena faktanya banyak nggak selaras. Tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Tubuhnya bugar, tapi tidak dengan rohaninya. Itu kondisi yang kita jumpai hari ini. Ya. Makannya 4 sehat 5 sempurna, tapi ternyata apa yang dimakan tidak mengajaknya kepada kebaikan. Apa yang dikonsumsinya justru malah membuat dia makin jauh dari ilahi. Nah ini ya, makanya hadis yang dikatakan tadi ternyata adalah merupakan sebuah teguran keras dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam bentuk tamsil, perumpamaan. Dan apa faktornya? Ternyata dua penyakit atau penyakit satu ini dengan dua terjemahnya sangat berbahaya bagi umat. Jika jantung koroner, jika kanker serviks itu berbahaya secara patologis, nah penyakit yang tidak klinis ini, melainkan penyakit secara rohani spiritual ini juga bahkan lebih bahaya dari itu semua. Kenapa? Karena orang bisa mati padahal dia masih hidup dan berjalan. Orang bisa dia anggap sudah berpulang kepada Allah padahal dia masih beraktivitas. Wujuduhum ka'adamihim. Kata orang Arab, keberadaan mereka seperti tidak ada. Ada sih, tapi seperti nggak ada. Hayya 'alas shalah. Dengar azan sebenarnya, tapi nggak beranjak. Kalau mayit dengar azan nggak, Bu? Terus kalau dia diem aja boleh nggak? Ya, emang mayit. Bingung nggak kalau kemudian dia beranjak? Kita lari semua ketakutan. Tapi kalau ada makhluk masih bernafas, masih bisa berkedip, masih bisa beraktivitas, dia dengar semua seruan kebaikan tapi tak beranjak, hatinya tetap kaku, hatinya tetap keras. Wujuduhum ka'adamihim. Ada namun laksana tiada. Ada sih, tapi kok kayaknya sudah tidak bermakna. Kenapa? Hanya menjadi benalu kehidupan. Bahkan maaf, boleh jadi dia hanya menjadi sampah peradaban. Siapa mereka? Mereka-mereka yang terkena penyakit wahan tadi ini. Kalau sama dunia, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau buat dunia, boro-boro sholat. Kadang-kadang sholat juga begitu salam, Allahumma lantas jalan. Ya, karena nggak bisa berzikir lama-lama. Imam baca agak lama, macet nih kayaknya nih, macet nih. Iya. Kalau untuk dunia itu sungguh-sungguhnya luar biasa. Tapi kalau untuk akhirat, banyak dia berdamai dengan keadaan. Allah juga tahu kok saya capek. Gitu ya. Kadang-kadang seperti itu damainya. Dia berdamai dengan keadaannya sendiri. Allah juga tahu kok saya belum mampu. Allah juga tahu kok saya anaknya banyak. Allah juga tahu kok keperluan saya lagi tinggi. Allah juga itu. Sehingga akhirnya apa? Perdamaian dia dengan hatinya hanya bagian dari kamuflase syaitan agar dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dulu sama sahabat, mereka sangat takut sekali kena penyakit ini. Sama sahabat ini, sahabat itu sangat takut gitu ya, kena penyakit yang satu ini. Kenapa? Karena boleh jadi ya, hal ini menimpa mereka sehingga mereka dihinggapi rasa takut yang berlebih, yang pada akhirnya bertanya satu sama lain. Bahkan Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, adakah aku masuk dalam daftar munafik yang engkau sebutkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman? Takut.
Kenapa takut? Karena kalau seandainya enggak ada kesempatan untuk perbaikan, meninggal dalam keadaan seperti itu. Itulah makanya sekali lagi yang akan dilihat oleh Allah di penghujung zaman ini adalah bukan cuma sekedar fisik yang sehat, tapi justru rohani dan ruhiyah yang sehat. Bukan cuma sekedar tubuh yang itu merupakan casing semata, tapi yang paling penting adalah bagaimana aliran listriknya yang disebut dengan ruhiyah, yang bisa menerangi dan menyala atau membuat menyala seluruh anggota tubuh. Bukankah Imam Ahmad pernah mengatakan, al-qalbu malikul jawarih, hati itu adalah rajanya anggota tubuh, dan anggota tubuh adalah prajuritnya. Kalau raja sudah bertitah, kira-kira ada prajurit yang melawan enggak? Kalau raja sudah bertitah, maka anggotanya hanya tunduk patuh dan berkata siap. Saya tinggal di Cijantung, Ibu. Saya ada punya beberapa lah kenalan para tentara aktif. Itu kalau sudah instruksi dari panglimanya, komandannya, jawabannya cuma satu. Apa itu? Jawabannya cuma satu, siap. Nggak ada yang abadan, nggak ada. Itu namanya dia nggak siap, atau jangan-jangan dia nggak fokus, atau tadi dia sedang apa? Kemana-mana pikirannya. Cuma ada satu instruksi dan satu jawaban, siap. Walaupun mungkin di belakang tanya temennya, tadi komandan bilang apa ya? Tapi di depan komandan harus ada satu kata siap. Begitu kira-kira perumpamaan kalau rohaninya sehat, anggota tubuh hanya mengikut. At-tabi' tabi'. Kata para ulama qaidul fikih mengatakan at-tabi' tabi'. Pengikut tugasnya ngikuti. Followers is following, gitu, are following. Jadi kalau dia sebagai pengikut, tugasnya mengikut, betul kan? Makmum mengikuti imam. Prajurit mengikuti komandannya. Anggota tubuh ikut apa kata hati. Gak mungkin dibalik. Kenapa? Karena raja yang berkuasa atas semuanya. Jadi hari ini yang perlu kita sangat berikan perhatian serius. Maaf Ibu, bukan cuma wajah. Sampai malah saling celak. Wajah itu dirawat, wajah itu diurus, bukan diedit katanya. Ada itu ya, kata-kataan begitu ya. Wajah itu dirawat ya, bukan diedit. Maksudnya diedit gimana? Ngerti kan? Pakai filter, pakai ini. Wajah dirawat katanya. La ilaha illallah. Padahal yang sangat-sangat, maaf Bu ya, yang sangat-sangat dominan dalam hidup ini ruhiyah. Saya tanya, ruh itu mati nggak Bu? Enggak, saya tanya, ruh itu mati nggak Bu? Enggak. Yang benar. Ruh mati apa enggak? Dari sejak diciptakan ruh mati apa enggak? Enggak. Enggak mati. Dia cuma pindah dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah ke alam akhirat. Terus kenapa skincare di rumah banyak? Oh enggak ada, alhamdulillah. Iya. Ustadz itu kan buat suami, ya kalau buat suami boleh, silahkan. Kalau buat saya nggak perlu Ibu ya. Ya, saya bukan suami Ibu soalnya. Iya. Kalau buat suami Ibu silahkan. Iya. Kadang-kadang terbalik di rumah, ya Allah cemong banget. Giliran mau kondangan apa aja dipakai.
merah, ungu. Saya sering bilang, hati-hati nanti ondel-ondel malu lihat ibu. Ya. Ya. Maka kalau kita sudah tahu yang paling penting ruhiyah, itu yang dijaga, itu yang dirawat. Tapi sangat sedikit sekali pelakunya, ya. Baik, kita coba bacakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Untuk apa? Ternyata pentingnya mengingat kematian dan pentingnya untuk tidak terperdaya oleh dunia. Sekarang ibu buka Quran surat 35. Sudah ketemu? Belum, ya. Ayat 5 dan ayat 6. Surat 35 ayat 5 dan 6. Surat Fatir. Sudah? Baik. Boleh dibantu baca artinya? Surat 35 itu surat Fatir, Ibu. Ayat 5 dan ayat 6. Sudah? Baik. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi ada dua hal yang membuat kita terperdaya, ya. Kata Allah, la taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia ini memperdayaimu. Dan yang kedua juga syaitan jangan sampai membuatmu terperdaya. Kenali dulu ini, ya, dua hal ini. Yang pertama kehidupan dunia, yang kedua syaitan yang maha mampu melakukan tipu daya. Nah, tentang dunia itu kayak apa sih, Bu? Coba buka Quran surat Al-Hadid. Sudah ketemu? Ayat 21, ya. Al-Hadid ayat 21. Ayat 20, maaf. Al-Hadid ayat 20. Sudah ketemu? Ya. Ini tentang dunia lah. Isinya dunia cuma ini. Mana yang baca tadi? Baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Itu kehidupan dunia, kata Allah. Ya'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia hanya la'ibun, main-main, walahun, senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga.
wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan harta dan anak. Itu aja kehidupan dunia, ya kan? Main-main, masa anak-anak kecil tuh main-main, lihat. Begitu masuk fase anak-anak remaja, mulai dihinggapi masa-masa buang-buang waktu. Banyak yang tidak produktif, tangkrang-tongkrong nggak jelas, ya kan? Begitu masuk usia pernikahan, apa yang terjadi? Bermewah-mewahan, ya. Aduh, mohon maaf ibu, bunyi kerincingannya sih. Ustadz, aku mau tanya dong, kering gitu ya. Kemudian apa lagi setelah itu? Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Anaknya sudah berapa, gitu kan? Wah, dia anaknya 5, ayah dia 5, kita 6 yuk, gitu. Saing-saingan aja. Itu tentang dunia. Kata siapa? Kata Allah. Itu dunia, isinya cuma itu. Makanya jangan sampai terperdaya. Tapi untuk orang beriman, ayat selanjutnya adalah tentang bagaimana dunia ini adalah ajang untuk kita berlomba. Sabiqu ila mawfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha ka'ardis sama', dan menuju surga yang luasnya seluas langit. Ka'ardis sama'i wal ard, yang juga luasnya seluas bumi. Jadi langit dan bumi jika digabung, disambung, itulah luasnya surga nanti. Allahu Akbar. Luar biasa luasnya. Nah, orang beriman tahu yang membuat dia terperdaya jauh dari Allah, jauh daripada zikrullah, jauh dari ketaatan, disibukkan dengan yang melalaikan. Apa itu? Dunia. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Al-Imam Az-Zarnuji pernah berkata, ya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adhallu minal zalili, tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bilad dalili. Ini dalam bentuk bait syair. Apa katanya? Ya dunia, dialah dunia, aqallu minal qalil, yang paling sedikit di antara yang sedikit dunia. Sampai Rasulullah mengatakan, lau kana libni adam wadiyani min dhahab, kalau ada 2 sumur untuk seorang manusia dan sumur itu adalah sumur emas, pasti mereka mengharapkan yang ketiga. Dan jika seandainya dia punya yang ketiga, dia berharap yang keempat, dan tidaklah membuat dia terhenti kecuali tanah yang menutup mulutnya. Maksudnya apa? Kematian. Ya, itu dunia, Ibu. Makanya apa? Kata beliau, aqallu minal qalil wa adhallu minaz zalil wa ashikuha adhallu minaz zalil. Dan orang yang asyik, jadi asyik itu ternyata dari bahasa Arab, dan orang yang kesemsem sama dunia, yang mabuk dengan dunia, dia akan terhina di antara yang paling hina. Kenapa? Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bilad dalil. Dunia ini dengan daya magicnya mampu membuat orang yang bisa mendengar menjadi tuli, yang bisa melihat menjadi buta. Makanya apa? H2O, halal haram oke, atau triple H, triple 3H, halal haram hantam. Ya, itu yang terjadi hari ini. Ustadz, jangan so idealis, hari gini jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah. Nah loh, ini orang-orang mental kayak gini apa? Mentalnya sakit, spiritualnya bermasalah, ruhiyahnya apa? Berantakan. Kenapa? Kebo, nggak sekolah, gemuk badannya. Tuh ya Bu ya, gajah ada sarjana S berapa gajah itu? Nggak ada, tapi badannya apa? Dan gajah nggak pernah berpikir untuk diet, Ibu. Kita sekolah sarjana S1, S2, S3, Masya Allah, takut ngadepin dunia. La ilaha illallah.
Inna wa'dallahi haq. Janji Allah apa tadi katanya? Benar. Di surat 35 ayat 5, janji Allah itu benar. Jangan sampai dunia memperdayamu dan jangan sampai syaitan menipumu. Jadi yang pertama tentang dunia, hati-hati banget tentang dunia ini, Ibu. Ya Allah, kenapa? Dunia yang sekarang kita tempati dan kita berada di dalamnya ini, irtahalatid dunya mudbiratan. Kata Ali, dia akan terus bergerak melaju meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilatan, dan akhirat juga terus bergerak mendekat kepada kita. Walikullin minhuma banun, kata Ali bin Abi Thalib, keduanya punya simpatisan, keduanya punya loyalis, keduanya punya supporter, semuanya baik dunia maupun akhirat. Kata Ali, fakunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan jadi anak-anak dunia. Kecintaan kepada dunia, Ibu, maaf, kelelahan yang tak berujung. Kecintaan kepada dunia bagai mengejar bayang-bayang sendiri. Kapan Ibu bisa mengejar bayang-bayang? Tak bisa. Dunia itu fata morgana, kata Allah, kasarabim biqiyah. Fata morgana dia. Ibu kejar sampai kapan juga nggak akan bisa. Tapi kapan dia mengikuti Ibu? Saat Ibu berbalik meninggalkan dia. Coba, Ibu berbalik badan, dia ikutin kita nggak? Nah, itu dia. Dunia seperti bayang-bayang itu. Saat Ibu justru mau ngejar dia, nggak bisa-bisa. Tapi saat Ibu berbalik badan, dia yang pasti ngikutin kita. Pasti. Nah, itulah makanya para ulama ngingetin kita tentang hal-hal seperti ini. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Orang yang buta, maaf, tapi rohaninya menyala, lihat, hafal Quran. Orang yang tuli tapi ruhiyahnya hidup, datang kajian ya. Tapi orang yang semuanya serba aktif dan berfungsi, kalau ruhiyahnya mati, ini tadi, bahkan diperbudak oleh dunia, itu tadi, tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Dengan daya magicnya dunia membuat dia tuli dari mendengar nasihat dan buta melihat kebenaran. Baik. Kemudian yang kedua yang memperdaya kita apa tadi? Setan. Yang kedua yang memperdaya kita itu syaitan, Ibu. Maka Allah mengatakan di ayat 6-nya apa tadi? Belum dibaca ya ayat 6-nya. Apa katanya tadi? Surat 35 ayat 6. Masih di situ kan, Ibu? Masih ya? Ayo, apa itu? Surat 35 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak ke golongan agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu teman atau lawan? Musuh atau sahabat? Kok ditemenin? Allah yang bilang, sungguh setan itu musuh yang nyata, maka jadikan fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia musuh. Tapi yang terjadi hari ini justru banyak yang bergandengan. Iya. Bahkan ada yang melampaui sang guru. Jika setan itu katanya gurunya, hari ini banyak yang melampaui ilmu dari guru tersebut. Saya belum pernah dengar setan bunuh anaknya. Ibu pernah dengar riwayatnya setan bunuh anaknya? Tapi kalau manusia, jangan-jangan kalau setan tahu, Ibu, dia berguru sama manusia. Sebenarnya kalau kita lihat orang kesetanan itu berbahaya, yang lebih berbahaya lagi kalau setan kemanusiaan. Setan gak pernah bunuh anaknya, ya kan?
Nggak pernah dia bunuh anaknya. Tapi manusia ada yang kemudian bi ayyi dzambin qutilat. Kata Allah, dosa apa anak ini dibunuh? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Kelak saat anak-anak itu ditanya di akhirat, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa anak-anak ini dibunuh? Nggak ada dosa. Tapi ibunya yang berzina, bapaknya yang berzina ini mencampakkan dia karena apa? Malu hasil dari hubungan terlarang tadi. Ya kan? Pernah kita lihat kuda menginjak anaknya? Enggak. Tapi banyak orang tua yang injak anaknya. Itulah makanya saya katakan, ternyata ada di antara kita yang terperdaya oleh syaitan. Padahal kata Allah, dia musuh yang nyata, fattakhizuhu aduwa, jadikan dia musuh. Dan sangat baiknya Allah, sampai-sampai ibu buka Quran surat Ibrahim, Allah berfirman di ayat 22 tentang hal ihwal yang akan dilakukan syaitan nanti saat dia sudah masuk ke dalam neraka dan dia melakukan pidato resmi kenegaraan. Setan pidato resmi ini di neraka, dia pidato, ibu. Dan agar kita ini terhindar dari tipu daya bujuk rayu syaitan, Allah hadirkan itu di ayat-ayatnya, di firmannya di Al-Quran, agar kita tahu bahwa dia musuh yang nyata dan dia punya karakter al-ghadar. Apa itu al-ghadar? Al-ghadar itu buang badan. Al-ghadar itu adalah berkhianat. Itu karakter syaitan. Makanya Allah katakan di, sudah ketemu surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sudah itu ya? Coba apa artinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan berkata, ketika perkara diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahkannya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh kutukan aku dengan Allah, menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih. Masya Allah, makasih ibu. Tadi sarapan nggak waktu sebelum berangkat ibu? Ibu yang nggak dengar ya. Terima kasih ibu ya, Masya Allah. Tadi ibu sudah dengar kan bacaan terjemahnya? Jadi sifat karakter dasar syaitan itu al-ghadar, gampang berkhianat, mudah sekali buang badan. Jadi nanti di depan orang-orang yang pernah diperdaya olehnya, dia bilang, enggak, saya cuma merayu kalian dan kalian kenapa mau? Kenapa kalian nurut? Waktu saya bilang, udah nggak usah ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kenapa? Nanti uangmu berkurang loh. Ya. Kenapa kalau berkurang? Ya nanti belum tentu suami kasih lagi. Itu kan banyak posnya. Pos SPP anak-anak, pos kemudian apalagi daftar ulang, beli seragam, belum baju ini, belum bukunya, dia juga minta tas, sepatunya sudah bolong, gitu kan? Banyak ini yang diperdaya oleh syaitan, ditipu dayakan. Yang paling akhir sebenarnya itu yang jadi alasan terkuat. Ingat loh, foundationmu juga sudah mulai menipis. Oh iya deh, kalau gitu saya nggak usah infak dulu. Iya, coba pinternya setan tuh halus banget. Jika dia tertutup satu pintu, dia akan mencoba pintu yang lain. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, bukan khutwah, bukan satu langkah, tapi langkah-langkah syaitan. Tertutup lewat pintu ketaatan, dia mencoba pintu kemaksiatan. Ya. Atau maksiatnya sudah tertutup nih,
sudah hijrah, sekarang sudah mencoba untuk menjadi baik, sudah dalam keadaan bertobat atas nama, atas nama untuk menceritakan agar orang tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama, dia bilang, mohon maaf ini bukan gibah ya, ini cuma ambil ibrohnya. Coba, ini mohon maaf ini bukan gibah loh. Coba lihat, akhirnya terjatuh kepada gibah dengan label ambil ibrohnya. Enggak gibah tapi nama, nomor telepon lengkap, alamat rumah dibincangkan. Ibu si Anu yang pakai gamis dan selalu jilbabnya itu, orang jadi tahu semuanya. Ibroh itu bukan begitu, Ibu. Itu gibah dengan labelisasi ambil ibrohnya. Nah, maka jangan sampai kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan punya sifat al-ghadar, itu yang kita ikuti, itu yang kita patuhi. Ingat, cinta dunia dan takut mati itu ternyata apa? Salah satu faktor dominannya karena kita mengekor kepada syaitan. Kita nurutin dia. Ya. Dan Allah sudah bilang, Ibu. Allah sudah katakan, coba Ibu buka Quran surat 7, surat 7 itu surat Al-A'raf. Ya. Masih di halaman-halaman awal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 17-nya? Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Apa artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana? Iya 17. Iya, kacamatanya ketinggalan. Ayat 17. Iya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi dari mana setan akan datangi kita, Bu? Dari semua arah kalau bisa. Tapi sedikit dari mereka yang mampu mendatangi kita dari arah atas dan dari arah bawah. Ya. Maksudnya dari atas orang yang senantiasa berdoa, memohon perlindungan, dan dari bawah mereka yang selalu bersujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir pagi petangnya Ibu hafal nggak atau baca nggak? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Terus Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Jadi kita minta sama Allah itu untuk apa? Semua dijaga, semua di cover, ya, semua diproteksi sama Allah. Tadi kita minta perlindungan agar kita tidak tergelincir di dunia, agar tidak tergelincir dalam beragama, agar tidak tergelincir harta benda dan keluarga, agar Allah tutup aib kita, agar Allah jaga kita dari rasa takut, dan sekaligus Allah pelihara kita dari godaan setan semua di semua arah tadi. Allahumma ihfazni min baini yadayya dari depan, terus wa min khalfi dari belakang, wa an yamini dari kanan, wa an shimali dari, wa min fawqi dari, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu dari di apa? Dari dicuri, ya, dari dicolong oleh syaitan dari bawah. Karena syaitan itu mencuri kita.
Pokoknya kapan kita lengah dia mencuri. Dan musuh ibu ini nggak kelihatan. Coba buka Quran surat 7. Tadi kan ayat 17, maju 10 ayat aja. Berarti ayat berapa? Ya, maju 10 ayat jadi 27. Coba, apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi jelas ibu ya, dia mampu melihatmu dari arah yang kamu tidak bisa melihatnya. Sekarang saya tanya ibu ya, ini CCTV ini semua, ruang kontrolnya di mana? Nggak tahu ibu kan? Tapi dia bisa lihat ibu yang di ruang kontrol, betul kan? Bukan berarti yang di ruang kontrol maaf setan ya. Ini sebuah tamsil perumpamaan. Jadi artinya apa? Saat dia digambarkan oleh Allah mampu melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihatnya, berarti satu step dia punya apa? Kesempatan untuk menang dari kita. Iya dong? Karena dia mampu melihat kita dari arah yang kita nggak bisa lihat dia. Itulah faktanya yang Allah katakan. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku bisa lihat setan, jangan-jangan temennya. Betul nggak? Orang ngaku saya ngeliat setan, saya bisa gambar setan, saya nangkepin setan. Jangan-jangan dia berteman dengan setan. Setan dari kalangan jin itu hanya bisa dilihat kalau dia menjelma, ibu. Menjelma menjadi manusia, jadi suster ngesot. Setan Indonesia kasihan ibu, ya Allah. Gembel, dekil, kumel, ya Allah, nggak ada yang ganteng. Coba kita lihat vampir pakai baju kerajaan, flat Dracula, pakai apa? Jas, dasi kupu-kupu. Sayang aja dia nyengir. Kalau dia nggak nyengir ganteng ya bu. Begitu dia nyengir, ada taringnya, ada calingnya. Setan kita coba ya Allah, sundel bolong. Ya Allah, ya bikin kayak setan tampilannya rada keren gitu loh. Ini juga sekaligus kritik saya kepada para produser film, ya. Karena film-film yang kayak gini masih sangat tinggi ratingnya di Indonesia. Ya kan? Saya nggak ngerti, berarti jangan-jangan hobinya masyarakat sini masih apa? Berbau mistik gitu. Nah sekarang saya katakan berarti kalau dia menjelma baru bisa kelihatan. Kalau dia tidak menjelma tidak terlihat. Karena dia tidak terlihat, satu step dia punya bekal menang lawan kita. Caranya langitkan doa kepada Allah. Karena yang sering ke atas, yang sering melangitkan doa ini yang susah untuk diganggu. Ya. Dan yang sering sujud ini agak susah diperdaya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang sering doa Allahumma hfazni min baini yadayya itu susah diganggu. Betulan. Tapi yang enggak pernah doa, enggak pernah apa, enggak pernah diganggu enggak? Diganggu enggak? Katanya enggak diganggu, udah berteman. Kok diganggu? Kan udah berteman, gimana mau diganggu? Sampai ada orang-orang yang obrolannya menurut saya parah sih. Daripada kita diganggu setan, mendingan berteman aja kali Ustaz. Ya nggak apa-apa sih, ntar baca surat Ibrahim ayat 22 saya bilang. Iya. Jelas ya. Nah baik. Kemudian buka Quran surat 67 ayat kedua. Sudah ketemu? Juz 29 awal.
Iya, surat apa? Al-Mulk. Nggak usah dilihat, ibu udah hafal kan? Karena mau tidur baca terus itu insyaallah. Tabarakalladzi alladzi khalaqal wa huwal azizul ghafur. Kenapa rahasianya alladzi khalaqal mauta didahulukan daripada wal hayata? Ada rahasia loh Bu di situ. Kenapa alladzi khalaqal mauta didahulukan penyebutannya daripada wal hayata? Ini sebagai sebuah tadabbur aja dari kita. Kenapa? Karena yang mengingat kematian lebih awal justru hatinya makin hidup. Ya kan? Yang mengingat kematian justru dia menikmati hidup yang hakiki. Ya. Kata Imam Ad-Daqqaq dalam kitab At-Tazkirah disebutkan, orang banyak mengingat mati, dia akan mendapatkan 3 kebaikan. 1, ta'jilut taubah, bersegera taubat. Orang kalau ingat mati segera taubat. Yang kedua, dia bersegera beramal saleh. Yang ketiga, orang yang banyak ingat mati, hatinya justru hidup. Sebaliknya, saat orang tidak ingat mati, 3 keburukan yang ia dapat. 1 apa? Memperlambat taubat. 2 apa? Tidak bersemangat dalam taat. Yang ketiga apa? Hatinya pun mati. Itu ya. Dikatakan oleh Imam Ad-Daqqaq 3 hal tadi. Banyak mengingat kematian mendapatkan 3 kebaikan, dan tidak mengingat kematian dia akan mendapatkan 3 keburukan. Kebaikan pertama adalah segera taubat, kebaikan kedua adalah bersemangat dalam taat, yang ketiga hatinya hidup dan bermanfaat. Dan orang yang tidak ingat mati, dia akan diberikan 3 keburukan. Keburukan pertama adalah menunda taubat, yang kedua adalah enggan dalam berbuat taat, yang ketiga adalah hatinya mati. Tuh ya. Jadi kalau orang ingat mati justru apa? Hatinya hidup. Alladzi khalaqal mauta wal liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul. Iya, Allah pengen lihat siapa yang terbaik amalnya, ahsanu amala. Maka sekali lagi, orang yang banyak ingat pemutus kelezatan dunia, mati itu banyak memutus kelezatan dunia. Coba aja ngelihat teman-teman yang satu perjuangan udah pada nggak ada, ya kan? Ya Allah. Ya. Satu ketika saya pernah ngisi kajian dekat stan Jurangmangu sana. Ada salah satu jamaah saya usia 84 tahun. Badannya sudah membungkuk, jalannya pakai tongkat, perlahan gitu. Saya tanya, "Ibu izin mau tanya umurnya berapa?" Saya bilang. "Saya Ustaz, ya 84. 84, iya. Ibu izin mau tanya yang kedua, boleh? Boleh. Ibu pernah minta doa panjang umur enggak?" "Pernah Ustaz." "Mau berapa tahun lagi?" Saya bilang gitu. "Enggak tahu Ustaz, sekarang doanya saya ganti, mintanya husnul khotimah." "Kok gitu?" "Iya, teman-teman seangkatan udah banyak berpulang tuh." Ya kan? Sekarang saya tanya sama ibu yang hadir di sini, pernah minta doa panjang umur? Mau berapa? Lah serius ini, mau berapa? Iya. Yang paling penting itu bukan tentang panjangnya umur,
tapi manfaatnya umur itu dan berkahnya umur itu. Iya. Dulu ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Umur Islamnya cuma 5 tahun, Ibu. Masuk Islam 31, meninggal 36, atau masuk Islam 30, meninggal 35. Tapi waktu beliau meninggal, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Begitu dia meninggal, arsy-Nya Allah bergetar. Allahu Akbar. Arsy-Nya Allah bergetar, Ibu. Dan orang-orang yang mengiringi jenazahnya serasa tidak membawa jenazah. Kenapa? Karena dibawa oleh puluhan ribu malaikat. Luar biasa ya. Kita berapa tahun umur Islam kita, Ibu? Berapa? Dari kecil. Baik, itu umur Islam. Umur produktivitas? Kan kita Islam dari kecil, tapi yang kita yakini produktif nih buat Islam, buat ini ya, berapa tahun? Jangan-jangan baru sebulan ya. Sa'ad bin Mu'adz begitu dia bersaksi di hadapan Mus'ab bin Umair, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung pulang ke kampungnya, ke kaumnya. Dia berkata kepada Bani Abdul Ashhal, wallahi la yukallimuni ahad hatta taghrub asy-syams hadzal yawm illa waqad syahida an la ilaha illallah. Demi Allah, jangan ada satupun di antara kalian yang mengajakku bicara hari ini sampai matahari hari ini terbenam di ufuk barat, kecuali dia harus syahadat dulu. Walam taghrub asy-syams dzakal yaum, dan tidaklah matahari hari itu terbenam illa waqad syahidu, kecuali ternyata mereka satu kampung sudah bersyahadat semua. Allahu Akbar. Itu yang dimaksud umur produktivitas. Kalau umur Islam kita di sini udah banyak, Ibu, dari lahir ya kan, tapi umur produktifnya wallahu a'lam bissawab. Nah, itu dia yang saya ingin katakan, bahwa apa? Orang yang banyak ingat kematian, dia akan memutus semua impian dan kelezatan dunia. Nenek tadi saya tanya, kenapa diubah doanya, Nek? Karena teman-teman seangkatan sudah banyak berpulang, Ustaz. Tuh, coba. Jadi kalau saya tanya lagi, nggak mau doa panjang umur? Enggak, Ustaz. Doanya udah husnul khotimah aja. Coba gitu. Kalau di sini masih banyak. Ada yang mau doa panjang umur masih? Ada. Mau berapa? Nah, kalau ditanya pasti bingung. Nggak tahu, terserah Allah katanya. Iya. Yang paling penting, Ibu, tentang umur itu adalah produktifnya. Ya. Ada Imam An-Nawawi 40 tahun meninggal dunia dan belum sempat menikah. Dalam buku Al-Ulama'ul Uzzab, para ulama yang menjomblo istilahnya gitu ya, itu disebutkan beragam nama ulama. Ada Ibnu Taimiyah, ya, ada Imam An-Nawawi. Itu mereka meninggal belum sempat nikah, tapi karyanya Ibnu Taimiyah ada punya Majmu' Fatawa 38 jilid. An-Nawawi punya Syarah Sahih Muslim, Lin Nawawi punya 15 jilid misalkan gitu. Kita berapa jilid? Bukan jilid, Ustaz, soalnya saya bukan ulama. Enggak apa-apa, yang penting produktif dalam kebaikan. Kalau orang produktif dalam kebaikan tadi, dia disegerakan untuk taat dan taubat, dia dibimbing terus untuk sibuk dalam taat. Tapi kalau enggak, nanti dia akan berbalik, Ibu. Ya. Apa bahasanya? Ikhtafatahu syaitan. Dia kalau misalkan ini ada makanan jatuh terus burung lewat, dia apa namanya itu? Disambar ya. Iya. Kalau kita menyendiri terus enggak ada dalam ketaatan, disambar sama syaitan, Ibu. Betul. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan bagian akhir ya, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab mungkin. Jadi bagian akhir dalam poin ini adalah bagaimana seorang yang tahu betul tentang dunia ini, dia cuma menjadikan dunia dalam genggamannya, bukan di hatinya. Iya. Kalau dunia sampai di hati, berat untuk keluarnya, Ibu. Rasulullah sampai melangitkan doa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar kami.
Saya pernah baca dalam kitab Adabul Mufrad karya Imamul Bukhari, kata Rasulullah, cepatnya kematian datang itu lebih cepat daripada seseorang yang sedang merenovasi rumah dan belum selesai, dia pun belum menempati rumah itu. Kadang-kadang kan kita sudah apa? Panggil arsitek, digambar, ya kan? RAB dibuat, gitu ya. Bahkan kita sudah pesan ini itu barang-barang bangunan dan material. Tukangnya juga sudah kita siapkan berapa regunya. Belum sempat, Ibu. Bahkan kalaupun sudah rampung, belum sempat kita tempatin sudah apa? Kita itu sibuk bersungguh-sungguh untuk menyiapkan hidup di atas tanah ketimbang sibuk menyiapkan hidup di bawah tanah. Dunia ini tempat tinggal atau tempat meninggal, Ibu? Tempat meninggal. Kenapa rumah yang di dunianya yang bakalan ditinggalin yang bagus-bagus? Dunia tempat tinggal atau tempat meninggal? Kenapa yang diperbagus rumah dunia? Ya kan? Beli kambing nawar sampai miring banget, sampai kayak mau nyungsep. Berapa, Mbak? 2 juta? Enggak dapat 1 juta. Ya Allah, Bu, dapat, Bu, 1 juta tapi 6 bulan lalu, kan gitu ya. Giliran sudah berhasil dia beli kambing 2 juta, titip ke DKM, saya titip ini ya atas nama Ibu Fulanah, jangan lupa kaki depan, kaki belakang, pahanya itu. Berarti cuma numpang sembelih doang dia. La ilaha illallah. Dunia tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Maka sibuklah kita dengan sungguh-sungguh menyiapkan hidup di bawah tanah ketimbang hanya sungguh-sungguh menyiapkan hidup di atas tanah. Banyak dari kita serius untuk apa? Bisa hidup dengan bahagia di atas tanah, tapi tidak sedikit dari kita yang lupa menyiapkan hidup bahagia di dalam tanah. Banyak orang yang mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dia bawa mati, tapi lupa mati-matian menyiapkan bekal setelah mati. Kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, muhasabah dirinya, dan dia menyiapkan bekal setelah kematiannya. Dan orang yang pandir itu adalah orang yang selalu diliputi angan-angan yang panjang dan dia tidak menyiapkan bekal setelah kematiannya. Oleh karena itu, mari sekuat tenaga selagi hayat masih dikandung badan, hidupkan dan rawat ruhiyah kita lebih dari keseriusan kita merawat jasmaniah kita. Jangan terjebak hanya memperhatikan casing dan lupa akan isinya. Bersungguh-sungguhlah memperbaiki isinya ketimbang hanya fokus pada casingnya. Jasmani hanya casing, rohanilah isinya. Orang yang tahu betapa justru durian itu enak pada isinya, bukan pada kulitnya, maka dia tinggalkan kulitnya, dia fokus menikmati isinya. Tapi orang pandir adalah orang yang mencoba meninggalkan manisnya isi durian, sementara dia tertusuk oleh duri-duri yang begitu tajam. Quran surat 30 ayat 6 dan 7 melambangkan orang kafir hanya tahu dunia dari kulit arinya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka cuma tahu dunia dari kulit arinya, sementara kehidupan akhirat mereka lalai. Orang beriman menjadikan dunia ini sebagai apa? Batu loncatan dan ladang untuk di kehidupan setelahnya. Quran surat 28 ayat 77.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit wahan, dan Allah buat kita menjadikan dunia ini dalam genggaman, bukan dalam hati. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah dunia ini. Dunia ini hijau, Ibu, ya, yang memperdaya. Dunia ini hulun khadirah, kata Rasulullah, manis dia, tapi yang membuat sakit. Hijau tapi yang memperdaya. Makanya apa? Jangan jadi hamba dinar, jangan jadi hamba dirham, jangan jadi hamba fashion, jangan jadi hamba furniture, kata Rasulullah, tapi jadilah hamba-hamba Allah. Fakunu ibadallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.